Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah mau mampir dan selamat datang di channel Tikar Kelabu. Di kesempatan kali ini aku akan membagikan satu cerita kisah horor nyata yang berjudul Alas Roban. Sebelum ke cerita, aku ingetin buat kalian jangan lupa support channelku dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya agar kalian semua nanti tidak kesurupan guys. Dan jangan lupa tonton videoku ini sampai habis. Sebelum masuk ke cerita, aku akan mengulas sedikit tentang alas roban dari beberapa sumber. Alas roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Yap, alas roban ini bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota dari Jawa Tengah dan provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, untuk hanya cerita mistis di hutan alas roban ini, jalanan yang membentang di antara hutan alas roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Dulunya, jalan alas roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan dan membuat jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu aja di tepi-tepi jalan. Makanya, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Melewati jalan alas roban tak hanya harus dengan kendaraan yang oke, tapi juga mental yang kuat. Soal kendaraan yang harus sangat layak jalan. Hal itu memang dibutuhkan karena jalanan di sini cukup ngeri. Jalannya yang berkelak-kelok dan di beberapa titik cukup curam naik dan turunnya. Soal mental jelas hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti kita tidak akan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah itu penampakan-penampakan ngeri ataupun makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh makhluk penghuni alas roban. Di beberapa spot jalanan alas roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib. Nah, dari kengerian itu semua terdapat satu cerita yang dialami oleh seseorang yang tak jauh keberadaannya dari situ. Dia adalah paman saya yang dulu merantau ke daerah Jawa Barat, sehingga sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Oke guys, aku saranin buat kalian untuk tetap enjoy, perhatikan sekeliling kalian, siapa tahu mereka yang tak kasat mata merasa terpanggil dan ada di sebelahmu. Tanpa berlama-lama, inilah ceritanya. Aku akan menceritakan kisah dari pamanku dulu sewaktu masih bekerja di daerah Jawa Barat dan sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Perkenalkan, namaku Agus. Ini adalah ceritaku saat melewati alas roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari di hari Senin dan Selasa depan, dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Oh iya, beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku namanya Rifkan yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap langsung mulai perjalanan.
Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai. "Rif, aku sudah siap tunggu depan kontrakanmu ya," ucapku di dalam telepon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati. Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakannya. "Ayo," seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah dan dia duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan 17.15. Di tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utama ya jalan Pantura ini. Dan jalanan Alas Roban masih melewati bukit dan jalannya berkelok-kelok curam, yang sekarang dikenal dengan Jalan Alas Roban. "Lama. Doa dulu Gus," ucap Rifkan sambil masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalanan seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 11 malam karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area Alas Roban, ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas saat malam hari. Tiba-tiba terdengar 2 kali ada sesuatu yang jatuh di atas mobil. "Apa itu Gus?" tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat di atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. "Tidak ada apa-apa Rif," ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. "Cari lagi Rif di sekitaran mobil kalau ada apa-apa," imbuhku kepada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. "Masuk mobil lagi Rif, kita jalan lagi aja," ajakku. Belum lama jalan tepat setelah tanjakan, tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil, seperti habis menabrak sesuatu. "Kamu di dalam aja, aku yang turun," ucap Rifki. Tak lama Rifkan masuk. "Ban depanmu kempes Gus," imbu Rifkan. "Waduh, mana jam-jam 1:30 gini, mana ada tempel ban." "Aku gak ada ban serep juga," ucapku. Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Tidak nampak ada kendaraan lewat situ. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. "Itu apa Rif?" "Kayaknya tambal ban, coba kita ke sana," ajakku. Kami berjalan dulu ke sana memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu adalah tambal ban, aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. "Mana Rif orangnya?" tanyaku. "Gak tahu, dari tadi aku panggil-panggil gak ada sautan," jawab Rifkan. Lama tak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. "Ada apa Mas?" tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. "Astagfirullah," Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang secara tiba-tiba. "Ini Pak, ban saya bocor. Hendak nempel ban di sini, apakah bisa?" tanyaku. "Oh bisa Mas, silakan duduk di sini Mas," imbu lelaki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini, hingga akhirnya aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban ini. "Kamu mencium baunya enggak?" tanya ke Rifkan. "Ya Gus," jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini.
Dalam hati, aku ingin lekas pergi dari sini, tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan di seberang jalan, Agus melihat ada warung yang masih buka. Ke warung sana aja Gus, nunggu sambil ngopi di sana aja, Rifkan. Aku hanya mengiyakan dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keadaan kami dengan raut wajah heran. Setelahnya kami jalan lagi ke arah warung tersebut. Warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunan yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. Kok ada anak-anak main jam segini? Tanyaku dalam hati. Pikirku juga pasti Rifkan juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya, begitu lama aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua, mengenakan daster, berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. "Beli apa mas?" tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. "Kopi panas bu." "2," jawabku. Tak lama kopi datang, aku dan Rifkan ngobrol mencairkan suasana. "Rif, ngerasa ada yang aneh gak? Kok ada ya anak-anak main jam segini?" tanyaku ke Rifkan. "Anak-anak di mana?" tanya Rifkan. "Lah, itu di samping warung. Ini suaranya kedengaran juga kok. Masa kamu nggak tahu?" ucapku. Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat samping warung. "Mana? Nggak ada apa-apa. Jangan nakut-nakutin lu Gus," imbu Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. "Bu, sudah," ucapku memanggil ibu penjual warung. "Bu," berkali-kali aku memanggil tapi tidak ada jawaban. "Bu, sudah," gantian Rifkan yang ngomong. Tapi masih aja tanpa ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil "Bu." Bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat. Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar seperti suara wanita tertawa yang sangat keras dan melengking dari luar warung. "Gus, Gus," Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Agus paham, aku pun juga menyadari suara tersebut. "Gus, Gus," Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Agus paham, aku pun juga menyadari suara tersebut. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari dari arah mana suara tersebut, dan melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahaladzim. Kami berdua istighfar sama-sama atas apa yang kami berdua lihat. Ternyata ada wanita berdiri tegak berjubah hitam sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambut panjangnya. Anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak-anak tersebut ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh beda dengan saat awal aku melihatnya tadi. Kulihat wanita itu tertawa lagi yang membuat telinga kami berdua sakit. "Gus, ayo Gus, balik ke mobil cepat," ajak Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi. Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada, entah hilang kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami di tepi jalan, yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara yang sangat gelap. Aku gak peduli banku masih kempes. Kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. "Gus, banmu gimana?" tanya Rifkan. "Udah Gus, yang penting kita lekas keluar dari sini," jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi sialnya dan anehnya, tiba-tiba mobil sulit dihidupkan. "Kenapa Gus?" tanya Rifkan. "Tiba-tiba susah dihidupkan mobilku," jawabku. "Selawatin dulu Gus," imbuh Rifkan dengan wajah tegangnya tapi berusaha berpikir tenang. "Allahumma sholli ala Muhammad," aku mengucapkannya 3 kali. Aku memutar kunci lagi. "Hidup Rif," ucapku.
Mungkin ini keajaiban dari setelah untayan sholawat yang kubaca. Sehidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun nasib baik belum juga menghampiri kami. Belum lama jalan, tiba-tiba brak! Lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. Udah, gak usah digagas, lanjut aja, seru Rifkan. Ini jam berapa sih Gus? Aneh banget gak ada kendaraan lewat, tanya Rifkan. Aku melihat jam 3 Rif, jawabku. Memang aneh, kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya di jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tak banyak. Tapi pikiranku gak mau memikirkan itu. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari arah seroban ini. Gus, hati-hati, teriak Agus dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib. Saat berhenti, mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus, minggir dulu, ajak Rifkan. Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan? Tanyaku. Iya Gus, aku melihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi, ucapnya. Sesaat terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku buka kaca mobilku. Kalian tidak kenapa-napa mas? Tanya bapak tersebut. Gak apa-apa pak, kami terkejut barusan ada wanita nyebrang, jawabku. Walah, hati-hati mas, di sini rawan, ayo ikuti bapak aja, dari belakang. Mampir ke rumah bapak. Rumah bapak setelah alas roban sini. Nama saya Pak Rahmat. Ini istri saya, ucap bapak-bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di sekitar tikungan aku lihat Pak Rahmat tampak membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. Diminum dulu mas, ucap Bu Rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang. Mas, ayo sholat subuh dulu. Pak Rahmat ngajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan Pak Rahmat tanya kepada kami, Masnya sebenarnya mau kemana? Namanya siapa? Tanya Pak Rahmat. Nama saya Agus Pak, dan ini teman saya Rifkan, jawabku. Saya mau ke Semarang, perjalanan pulang dari perantauan, imbuhku. Masnya tadi ada kejadian apa sampai hampir kecelakaan seperti tadi? Tanya Pak Rahmat lagi. Aku menceritakan semua hal yang kami temui sejak ban mobilku bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. Mas, di dalam alas roban itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tempel ban. Di sana hanya ada hutan mas, jawab Pak Rahmat. Tapi tadi kami menemui itu semua pak, imbuh Rifkan. Bener mas, tapi bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari alas roban sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana, jawab Pak Rahmat. Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil, satu keluarga meninggal di sana, dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu sudah sejak lama, imbuh Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan Bu Rahmat tadi. Mending mas sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan, pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. Gimana Rif? Tanyaku ke Rifkan. Terserahmu aja Gus, jawabnya. Ya udah, kita di sini dulu sampai siangan nanti. Keadaan kita syok dan lelah seperti ini. Ajakku dan Rifkan hanya menurut. Kami ditujukan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong karena sekarang kerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. Mas, panggil Pak Rahmat pada kami.
Mas, monggo makan dulu sebelum jalan, ajak Pak Rahmat. Waduh, Bapak kok repot-repot begini, jawab Agus. Siang itu kami makan bersama dengan Pak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik kepada kami berdua sehabisnya. Kami pamit dan keluar menuju mobil. Gus, ban mobilmu masih utuh begini, gak ada yang bocor, ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku dan ternyata benar. Ban mobilku masih normal, tidak ada tanda-tanda rusak. Aku hanya geleng-geleng melihat keanehan yang ditunjukkan di depan mataku. Pak Rahmat, kami berdua pamit. Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami, ucapku. Enggak apa-apa mas, saya sama ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya kalau tidak ada tamu rumah kami sepi, jawab Pak Rahmat.